Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rigi Roberto dengan BP 23.1301027 dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti Padang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan yang berjudul Analisis Mutu Bahan Baku Studi Kasus Penerapan Standarisasi dan Standar Mutu pada Produk Pangan. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah penguasaan mutu agroindustri yang dimampu oleh Prof. Dr. Insinyur I. Ketut Budigara MSI. Latar belakang. Dalam industri pangan, kualitas dan keamanan produk merupakan aspek yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Konsumen saat ini semakin kritis dalam memilih produk makanan. Tidak hanya berdasarkan rasa, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, kebersihan, serta informasi yang tercantum pada kemasan. Selanjutnya, studi kasus 1. Keripik singkong industri rumah tangga. A. Pentingnya standarisasi. Dalam produksi keripik singkong, standarisasi sangat penting untuk menjamin konsistensi mutu produk. Konsumen cenderung memilih produk yang memiliki tampilan yang menarik, ukuran yang seragam, serta kualitas yang stabil dari waktu ke waktu. B. Parameter mutu yang belum memenuhi standar. Parameter mutu yang belum dipenuhi antara lain ukuran dan bentuk tidak seragam, warna tidak konsisten, terlalu pucat atau terlalu gelap, kerenyahan berpotensi tidak stabil. C. Standar mutu yang seharusnya diterapkan. Standar mutu yang perlu diterapkan meliputi standar ketebalan irisan singkong, suhu pengorengan 70-80 derajat Celcius, warna produk kuning keemasan. D. Rekomendasi perbaikan. Beberapa solusi teknis menggunakan alat pemotong otomatis, mengontrol suhu minyak dengan termometer, dan meniriskan minyak dengan sipner. Selanjutnya, studi kasus kedua, susu pasteurisasi. Pada kasus kedua, ditemukan pelanggaran berupa penjualan susu pasteurisasi tanpa pendingin. Hal ini melanggar sistem cold chain, karena susu harus disimpan pada suhu rendah, yaitu sekitar 0 hingga 4 derajat Celcius. Jika tidak, maka dapat terjadi perubahan aroma, penurunan kualitas, risiko kontaminasi bakteri, bahkan dapat menyebabkan keracunan makanan dan menurunkan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, standar yang harus diterapkan adalah penyimpanan dalam lemari pendingin, distribusi dengan suhu terkontrol, tidak disimpan pada suhu ruang. Dan selanjutnya, studi kasus ketiga, yaitu ikan asin. Pada studi kasus ketiga, yaitu ikan asin tradisional, masalah utama adalah ketidakkonsistenan kadar garam. Hal ini mempengaruhi rasa, tekstur, daya simpan. Parameter mutu yang perlu distandarkan meliputi kadar garam, kadar air, tingkat kekeringan, warna, kebersihan, aroma. Standar yang dapat digunakan antara lain SNI, standar BFOM, GMP. Penguasaan mutu sederhana dapat dilakukan dengan menentukan rasio garam, mengatur waktu pengeringan, menjaga kebersihan, melakukan pencetakan produksi. Kesimpulan dari studi kasus tersebut. Sebagai kesimpulan, standarisasi dan standar mutu merupakan aspek yang sangat penting dalam industri pangan. Jika tidak diterapkan, maka dapat menyebabkan penurunan kualitas produk, risiko kesehatan bagi konsumen. Dengan menerapkan standar seperti GPN, SNI, dan sistem pengendalian mutu, industri kecil dapat meningkatkan kualitas produknya secara signifikan. Oleh karena itu, penerapan standarisasi harus menjadi prioritas dalam setiap proses produksi pangan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.